Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat presensi atau daftar hadir online plus tanda tangan. Namun sebelum saya melanjutkan, mohon kesediaan Bapak Ibu semua untuk subscribe channel saya. Oke, baik. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke mesin peramban atau search engine, kemudian kita menuliskan di link address ini zoho.com. Oke. Setelah itu nanti kita sign in ke dalam. Kita bisa memasukkan alamat email atau nomor ponsel yang kita punya untuk mendaftar. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun Gmail, bisa langsung masuk melalui Google di sini. Baik, ya kebetulan di sini email saya ada beberapa yang sudah terdaftar di laptop ini yang biasa saya gunakan. Saya pilih salah satunya. Ya, di sini di Zoho ada beberapa macam, tapi nanti kita pilih form saja untuk membuat daftar hadir. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, maka di sini kita akan menemukan tempat ini kosong, tapi saya sudah menggunakannya sekali, jadi sehingga saya punya kelas di sini. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita masuk ke new form atau formulir baru. Kemudian kita memberi nama, contoh presensi kelas bahasa Inggris. Kemudian di deskripsinya, walaupun opsional, kita juga bisa menambahkan presensi tanggal 25 Juli 2021, kemudian kita create. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua tempat, ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang biasanya mungkin di laptop yang Windowsnya sudah agak baru, mungkin di sini nanti akan muncul 3 kolom. Kolom yang ketiga ini adalah untuk membuat perubahan-perubahan yang ada di sini. Tapi untuk sekarang ini bisa nanti kita lihat bagaimana caranya. Bagi yang pertama, biasanya kalau kita mau membuat daftar hadir, kita membutuhkan nama. Kita membutuhkan nama, bisa di sini klik 2 kali atau diseret ke tengah. Ya, karena di sini ada 2 nama, first name and last name. Biasanya siswa mungkin bingung dengan 2 nama, nanti bisa kita ganti. Kita menggunakan single line. Ya, single line di sini. Nah, sekarang masih tertulis single line. Kita merubah. Nah, seperti ini tampilannya. Mestinya kalau dia ketiga, yang kolom ketiga itu adalah bagaimana kita membuat perubahan di bagian tengah. Kita ganti nama lengkap, kemudian kita save. Yang kedua, biasanya kita butuhkan di daftar hadir itu adalah kelas. Bisa kita buat seperti tadi single line kalau kita menginginkan siswa menulis sendiri kelasnya. Boleh juga tinggal memilih dari kelas yang sudah disediakan, kita memilih drop down. Ya, drop down, kita ganti lagi di sini kelas. Kemudian kelas 4-nya kelas 9A
kelas 9B C. Kalau kita mau menambahkan lagi, kita tinggal mengklik tanda tambah yang ada di sini, atau kalau mau menguranginya silakan klik tanda negatif di sini. Oke, kemudian kita save. Yang berikutnya biasanya kita mungkin butuh NIS. Nah, kita kasih di sini, ganti lagi NISN ya. Save. Kemudian yang paling penting saya kira cukup nama kelas dengan NISN. Kemudian yang paling terakhir itu mungkin kita tambahkan tanda tangan. Kalau menu-menu yang tadi kita gunakan berada di basic fields, untuk tanda tangan berada di advanced fields. Kita pilih di sini signature. Ya. Kembali kita ganti dulu tanda tangan, save. Iya, ini sudah ada. Nah, sekarang kita mau membuat semua kolom-kolom yang ada di sini, menu-menu yang ada di sini menjadi wajib. Jadi kita klik kembali, kita klik validasi, masuk ke validasi mandatory. Kita klik mandatory. Kalau kita ingin siswa cuma membuat mengisi presensi satu kali, kita bisa klik no duplicate, kemudian kita save. Sama dengan kelas, kita membuat dia menjadi wajib dilakukan oleh siswa. Kita masuk kembali ke validasi, kasih mandatory, kemudian ke NISN kita juga mandatory, supaya tidak terdapat siswa mungkin menggunakan NISN orang lain atau cukup satu kali mengisi, kita bisa juga no duplicate. Kemudian yang terakhir adalah tanda tangan, kita juga bisa validasi mandatory. Oke. Setelah itu kita bisa mengecek tampilannya seperti ini. Sobat saya coba isi. Ya, kemudian tanda tangan ini kalau di laptop bisa menggunakan mouse, bisa juga menggunakan touchscreen bagi HP atau laptop yang touchscreen. Kalau tanda tangannya salah, kita merubah, kita tinggal klik clear di sini, kemudian kita merubah tanda tangannya. Ya, setelah itu kita submit. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mau mengirimkan link ini kepada siswa? Kita di sini nanti kita mengklik share. Kemudian kita bisa melihat mengcopy link yang ada di sini. Bisa shorten, tapi biasanya kalau kita menggunakan ini yang gratisan, makanya agak susah mungkin untuk kita shorten. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi yang lain. Contohnya bisa menggunakan Bitly. Ya, kalau Bitly kita harus login terlebih dahulu. Kalau yang tidak login terlebih dahulu, kita bisa menggunakan gg.gg. Tapi karena saya sudah punya aplikasi Bitly, saya bisa menggunakan itu. Ya, saya masuk, kemudian nanti kita bisa di sini presensi atau daftar hadir. English kelas 25 Juli 2021. Oke, kita bisa mengirim link ini kepada siswa. Oke.
Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat hasil yang dikerjakan atau daftar hadir yang diisi oleh siswa? Kita bisa mengklik all entries di sini. All entries. Ya, nanti akan muncul seperti ini yang saya sudah isi tadi. Jadi ada nama, ada kelas, ada nisan, ada tanda tangan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mendownload ini? Ada dua cara. Kita bisa yang pertama ekspor. Ya, kita bisa ekspor. Ada ekspor as CSV, itu kalau kita mengekspor ke dalam Excel. Tapi Excel itu kita tidak akan mendapatkan tanda tangannya, tanda tangan tidak terdownload. Bisa kita ekspor as PDF. Nah, kemudian done. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Ya, nanti hasilnya ini akan seperti ini. Jadi mungkin kalau siswa kita ada 30 ataupun 32, jadi dia akan tampil seperti ini. Nah, sekarang bisa juga kita membuat dia berbentuk list seperti ini. Nah, caranya yang kedua adalah kita klik di print, kemudian kita pilih list, kemudian print. Setelah itu kita destination-nya itu tidak langsung di printer, tapi kita bisa di save as PDF. Ya, kita save as PDF, kemudian save. Nah, kita bisa menyimpan di tempat yang mana kita rencanakan. Ya, seperti daftar hadir kelas English (25 Juli 2021). Oke, kita bisa mengeceknya. Oke. Ya, dia akan muncul seperti ini. Jadi ada nama lengkap, kelas, nisan, tanda tangan, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita kembali ke beranda. Nah, di sini sudah ada. Tapi karena kita menggunakan yang gratis, sehingga batas daftar hadir atau presensi yang bisa kita buat di sini itu hanya sampai dengan 3. Jadi untuk bisa membuat daftar hadir di Zoho ini berulang kali, kita bisa menghapus daftar hadir yang sudah kita buat, yang sudah diisi oleh siswa, tapi pastikan sebelumnya siswa sudah guru sudah mendownload hasil daftar hadir yang diisi oleh siswa, kemudian kita menghapusnya, sehingga kita bisa menggunakan lagi untuk membuat presensi atau daftar hadir yang lain. Oke, demikian penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat presensi atau daftar hadir online plus tanda tangan. Semoga bermanfaat and see you next time.